出血，多少钱？ 260。太高了，你起什么起来呢？这种事你肯定是就是啊。 Di sebuah kota besar bernama Shanghai, harapan seringkali kalah oleh harga. Bagi sebagian orang, hidup atau mati bukan ditentukan oleh takdir, melainkan oleh seberapa mahal sebuah obat. Di tengah hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria bernama Yong. Ia bukan dokter, bukan pula pahlawan. Ia hanya seorang ayah tunggal yang berjuang bertahan hidup. Terhimpit kemiskinan, tanggung jawab keluarga, dan sistem yang tak berpihak pada orang kecil. Namun satu keputusan nekat mengubah segalanya. Keputusan yang membuatnya diburu hukum dan dikenang sebagai penyelamat ribuan nyawa. 就只能等死啊！ Ini bukan sekedar film, inilah kisah nyata tentang pilihan paling sulit dalam hidup saat kemanusiaan harus berhadapan langsung dengan hukum. Pada tahun 2002 di Shanghai, Tiongkok, hidup seorang pria bernama Yong Sheng. Ia mencari nafkah dengan berjualan obat-obatan herbal India. Namun usahanya sepi pembeli. Setiap bulan, Yong Sheng selalu dihantui kekhawatiran karena kesulitan membayar sewa toko. 是了。 Yong Sheng adalah seorang ayah tunggal yang membesarkan putranya, Xiao Su. Mereka juga tinggal bersama ayah Yong Sheng yang tengah menderita penyakit serius. Sang kakek sangat dekat dengan cucunya dan menjadi satu-satunya sandaran emosional di keluarga kecil itu. Sejak perceraian orang tuanya, Xiao Su memilih tinggal bersama ayahnya karena sang ibu telah menikah kembali dan memiliki kehidupan yang baru. Hubungan Yong Sheng dengan mantan istrinya cukup buruk. Sang mantan berencana membawa putranya ke luar negeri dengan dalih memberikan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Ia meragukan kemampuan ekonomi Yong Sheng dan menganggapnya tak sanggup membiayai kehidupan anak mereka. Dalam sebuah pertemuan yang melibatkan pengacara, ketegangan pun memuncak. Yong Sheng merasa direndahkan hingga nyaris terlibat adu mulut. Keributan itu tanpa disadari didengar oleh detektif Zhu, adik dari mantan istrinya. Sejak saat itu, Zhu semakin memandang Yong Sheng dengan penuh kebencian. Suatu hari, Yong Sheng bertemu dengan seorang pria penderita leukemia bernama Shao Yi. Shao Yi memohon agar Yong Sheng bersedia menyediakan obat klinik asal India yang terbukti sangat efektif. Namun telah dilarang peredarannya di Tiongkok. Harga obat resmi buatan perusahaan lokal mencapai 30.000 yuan per botol, jumlah yang mustahil bagi kebanyakan pasien. Sementara di India, obat serupa dijual jauh lebih murah. Meski tergoda, Yong Sheng menolak karena sadar resiko hukum yang sangat besar. Tak lama setelah itu, ayah Yong Sheng tiba-tiba pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Meski sempat sadar, Yong Sheng tak mampu membayar biaya perawatan lanjutan. Dengan berat hati, ia membawa ayahnya pulang. Tekanan ekonomi semakin menyesakkan. Sewa toko menunggak, biaya hidup menumpuk, dan harapan kian menipis. Dalam keputusasaan, tawaran Shao Yi kembali terngiang di benaknya. Yong Sheng mencoba mencari kepastian dengan berkonsultasi kepada dokter. Namun dokter menegaskan bahwa obat India tersebut ilegal dan beresiko jika dikonsumsi tanpa pengawasan medis. Di saat yang sama, Yong Sheng menyaksikan demonstrasi besar-besaran di depan perusahaan farmasi Swiss Nova. Para pasien memprotes harga obat yang terlalu mahal, namun perusahaan justru mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Dorongan untuk bertindak semakin kuat. Yong Sheng akhirnya menghubungi Shao Yi dan memutuskan pergi ke India. Di sana, ia bertemu langsung dengan pemilik pabrik obat dan mendapati fakta mengejutkan. Harga produksi obat tersebut hanya 500 yuan. Namun karena bukan agen resmi, Yong Sheng tetap harus membeli dengan harga 2.000 yuan per botol. Ia pun mengajukan diri sebagai distributor di Tiongkok.
Setelah perdebatan panjang, pemilik pabrik setuju memberi kesempatan. 100 botol pertama menjadi ujian kepercayaan. 就是钱。 Life is money. Namun masalah belum berakhir. Yongsheng masih harus menyelundupkan obat itu masuk ke Tiongkok melalui jalur laut dengan bantuan pemilik kapal yang meminta bayaran tinggi karena resikonya sangat besar. More money. 放下注意啊，头还紧啊！哎，好，小心一点，不要出事情，否则僵尸不找你了啊！拜拜。 I'll sell you some portion. But Setelah obat berhasil masuk, Yongsheng dan Shaoyi mulai mencari pembeli. Namun ketakutan dan ketidaktahuan membuat banyak pasien menolak. Di tengah keputusasaan, Shaoyi memperkenalkan Hui, seorang admin komunitas pasien leukemia. Berkat jaringan Hui, mereka mengadakan pertemuan dengan puluhan pasien. Yongsheng menetapkan harga 5.000 yuan, namun mendapat protes keras hingga akhirnya menurunkannya menjadi 4.000 yuan. Permintaan meningkat pesat, stok kembali menipis, dan Yongsheng membutuhkan bantuan untuk bernegosiasi dengan berbahasa Inggris. Shaoyi lalu memperkenalkan seorang pendeta bernama Liu yang fasih berbahasa Inggris. Awalnya Liu menolak karena menganggap tindakan mereka melanggar hukum dan moral. Namun akhirnya luluh setelah diyakinkan bahwa tujuan mereka adalah menyelamatkan banyak nyawa. 我要吃，而且你教会里所有的病人我给打8折，要我来卖，你就负责翻译啊。 Di tengah distribusi, terjadi insiden saat seorang pemuda berambut pirang mencuri obat secara paksa. Pemuda itu bernama Hao, pasien leukemia yang telah ditinggalkan keluarganya. Yongsheng marah dan mengejarnya, hingga mengetahui bahwa Hao mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membantu pasien lain. Hati Yongsheng pun tersentuh. Seiring waktu, bisnis obat Yongsheng berkembang pesat. Ia mampu melunasi sewa toko, merawat ayahnya kembali di rumah sakit, dan membangun tim solid bersama Shaoyi, Liu, Hui, dan Hao. Yongsheng akhirnya diakui sebagai agen obat klinik India di Tiongkok. Namun kesuksesan itu menarik perhatian perusahaan Swiss Nova. Mereka melaporkan peredaran obat tersebut ke polisi dengan tuduhan pemalsuan. Kepolisian menugaskan detektif Zhu untuk menyelidikinya. Zhu menemukan bahwa obat India itu asli dan efektif. Namun hukum tetap menyatakan obat itu ilegal. Konflik memuncak saat seorang konsumen mengeluh bahwa ibunya dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi obat. 我还吃过别的药，确实没出过问题。 Penelusuran membawa Yongsheng pada Profesor Zhang yang menjual obat klinik asal Jerman dengan harga jauh lebih murah. Pendeta Liu menuduh Zhang menjual obat palsu dan pertengkaran pun tak terelakkan. Akibat insiden itu, Yongsheng dan rekan-rekannya dipanggil ke kantor polisi. Profesor Zhang berhasil melarikan diri, sementara Yongsheng baru menyadari kenyataan pahit. Menjual obat ilegal dapat berujung hukuman penjara hingga 15 tahun, bahkan seumur hidup. Dan di titik itulah Yongsheng dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupnya, antara hukum dan kemanusiaan. Keesokan harinya, Shaoyi mengundang Yong makan malam di rumahnya. Di sana, Yong diperkenalkan kepada istri dan anak Shaoyi. Dengan mata berkaca-kaca, Shaoyi menyebut Yong sebagai penyelamat hidupnya. Obat klinik India yang dibawa Yong memberinya harapan untuk bertahan. Ia bercerita tentang bayinya yang masih kecil, alasan terkuat baginya untuk terus hidup meski tubuhnya perlahan melemah oleh leukemia. Malam itu, Profesor Zhang mendatangi Yong. Ia telah mengetahui bahwa Yong adalah distributor obat klinik India. Dengan nada dingin, Zhang menjelaskan resiko besar penyelundupan obat ilegal, lalu menawarkan kesepakatan. Yong diminta menyerahkan seluruh bisnis kepadanya. Menurut perhitungannya, bisnis itu bisa menghasilkan setidaknya 1 juta yuan per tahun. Zhang bahkan sanggup membayar Yong 2 juta yuan secara langsung.
Ia mengklaim memiliki pengalaman dan jaringan yang kuat yang membuatnya selalu lolos dari kejaran polisi. Yong tak menggubris ancaman itu. 没法聊了，走吧，走吧，老钟。 Namun keesokan harinya, Zhang menelepon dan memperingatkan bahwa polisi akan memeriksa toko Yong. Beruntung, Yong berhasil menyingkirkan obat-obat ilegal tepat waktu, sehingga lolos dari kecurigaan. 说对， Meski selamat, kejadian itu membuat Yong goyah. Ia sadar jika tertangkap, ancamannya adalah 15 tahun penjara, hukuman yang bisa menghancurkan masa depan anaknya dan perawatan ayahnya. Malam itu, Yong mengumumkan keputusannya untuk mundur. Ia menyerahkan bisnis kepada Profesor Zhang. Keputusan ini memicu kemarahan Hao, sementara Hui dan Pendeta Liu memilih pergi. Bahkan Shao Yi pun diusir. Yong ingin benar-benar keluar dari dunia berbahaya itu. Setahun pun berlalu, Yong kini menjalankan pabrik konveksi yang cukup sukses. Hidupnya tampak stabil. Hingga suatu hari, istri Shao Yi datang membawa kabar buruk. Kondisi Shao Yi semakin memburuk, metode pengobatan rumah sakit terlalu menyiksa, dan semangat hidupnya hampir padam. Saat menjenguk Shao Yi, Yong mengetahui kebenaran pahit. Profesor Zhang telah kabur dan menghentikan pasokan obat. Banyak pasien kembali jatuh sakit, bahkan meninggal dunia. Rasa bersalah menghantam Yong. Ia menemui Pendeta Liu dan mendapati bahwa pabrik India telah memutus kerjasama. Jika ingin melanjutkan, Yong harus kembali ke India sendiri. Demi menebus kesalahan, Yong berangkat tanpa ragu. Sayangnya, Shao Yi tak sempat menunggu. Ia menghembuskan napas terakhir sebelum pertolongan datang. Di India, Yong mendengar fakta yang lebih kelam. Pemerintah India sengaja menyediakan obat murah bagi rakyat kecil. Namun perusahaan Nova berusaha menutup pabrik itu melalui jalur hukum. Jika tuntutan itu dimenangkan, pabrik akan ditutup permanen. Meski begitu, pemilik pabrik masih bersedia memasok obat sesuai kebutuhan. I'll provide you with whatever you need right now. Sekembalinya ke Shanghai, Yong kembali mengumpulkan komunitas pasien leukemia. Ia mendistribusikan obat secara terbatas, hanya kepada orang-orang yang dikenalnya, dengan harga 500 yuan, tanpa mengambil keuntungan sedikit pun. 大家不要声张，体谅一下。 Sementara itu, kepolisian Shanghai terus menyelidiki kasus ini, karena obat masih beredar meski Profesor Zhang sudah buron. Detektif Zhu mencurigai adanya distributor lain. Ia memanggil para pasien yang selamat dan mengancam mereka dengan jerat hukum. Namun seorang perempuan paruh baya menyentuh nuraninya. Ia bersaksi bahwa obat itu benar-benar menyelamatkan nyawa dan para penjual tidak mencari keuntungan. Zhu pun goyah. 药贩子根本没，你们非说它是假药，现在好不容易有了便宜药，那药才卖500块钱一瓶。 Meski mencoba menyentuh sisi kemanusiaan atasannya, kepala kepolisian tetap memerintahkan penyelidikan dilanjutkan. Suatu malam, Profesor Zhang muncul kembali dan memperingatkan Yong. Yong justru memberinya uang agar pergi. Tak lama kemudian, Zhang tertangkap di hotel. Dalam pemeriksaan, ia bersikap provokatif dan menolak menyebut nama Yong, membuat polisi semakin murka. Penyelidikan berlanjut. Zhu akhirnya menemukan nama Yong dalam berkas lama. Ia mendekati Yong, mencoba memancing pengakuan. Namun Yong mampu menghindari kecurigaan dengan logika yang rapi. 你怀疑我卖假药啊？我碰那玩意儿干嘛？每个月光纯利就几十万，你看我这厂子办得好好的。 Suatu hari saat Yong dan Hao mengambil obat dari peti kemas, Hao menyadari ada polisi yang mengintai. Ia memancing mereka menjauh di pelabuhan, nyaris lolos. Namun nasib berkata lain. Hao tertabrak truk dan meninggal dunia.
Kematian itu mengguncang Yong dan menghantui Zhu dengan rasa bersalah yang mendalam. 松手！他就想活命，他有什么罪？走开！他有什么罪？他有什么罪？ Tak lama kemudian, Zhu mengundurkan diri. Di saat yang sama, pemerintah India menutup pabrik obat klinik India dan meminta pemerintah Tiongkok menangkap distributor. Obat yang tersisa hanya dijual resmi seharga 2.000 yuan. Namun Yong tetap menjualnya 500 yuan, menanggung kerugian sendiri. Menyadari hidupnya tak lagi aman, Yong merelakan putranya ikut ibunya ke luar negeri demi masa depan yang lebih baik. 咱俩 Hingga akhirnya pada suatu malam saat bertransaksi, Yong ditangkap polisi. Di pengadilan, Yong dinyatakan bersalah atas penyelundupan obat ilegal. Namun sebelum vonis dijatuhkan, suara para pasien menggema. Mereka bersaksi bahwa Yong telah menyelamatkan lebih dari 1.000 nyawa. Yong pun dipenjara, namun dihormati sebagai pahlawan oleh mereka yang pernah ia selamatkan. Tiga tahun kemudian, Yong dibebaskan. Perjuangannya membuka mata banyak pihak. Obat tersebut akhirnya masuk ke dalam sistem asuransi medis nasional, membuat pengobatan leukemia menjadi terjangkau. Dan dari pengorbanan satu orang biasa, ribuan nyawa menemukan harapan baru. Pada akhirnya, Yong harus membayar mahal atas pilihannya. Ia melanggar hukum namun menyelamatkan kehidupan. Ia kehilangan kebebasan namun memberi harapan. Di dunia yang menilai segalanya dengan angka, Yong mengingatkan kita bahwa nilai kemanusiaan tak pernah bisa dihitung dengan uang. Karena terkadang orang paling berani bukan mereka yang selalu benar menurut aturan, melainkan mereka yang berani berdiri di sisi yang benar menurut hati nurani. Kang Dendi, mari sampai jumpa kembali.